Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ujian promosi doktor Saudari Malicia Effendia SHMH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudari Malicia Effendia SHMH dibuka oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Malicia Effendia SHMH dengan ini saya nyatakan dibuka. Pedel dipersilakan menjemput promovenda memasuki ruang sidang. Sebelum ujian dimulai, ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara promovenda. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Baik, karena jawabannya siap, promovenda dipersilakan menuju podium. Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai ujian, saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH untuk memperkenalkan promovenda kepada hadirin. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pada hari ini kami Dr. Zulkarnain Ridwan dan saya Tisnanto mengajukan promovenda atas nama Malicia Effendia, disertasi dengan judul Politik Hukum Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi yang akseleratif terhadap pembangunan daerah. Saudara promovenda atas nama Malicia Effendia ini lahir di Pringsewu sebagai anak keempat dari pasangan Bapak Firman Effendi, hadir Bapak Firman Effendi dan Ibu Hirna Wati, lahir tanggal 30 September 1991. Promovenda ini kalau lahir semua Indonesia memasang bendera setengah tiang, sama dengan saya juga 30 September itu. Menikah dengan Dr. Ade Arif Firmansyah SHMH, dan saya tahu persis sejarahnya ketika saudara promovenda ini sekolah diterima beasiswa di Undip, di PKK PHAM. Nasibnya sama saya ya, kemampuan ekonominya ini. Kemudian kita mencoba urunan dan Dr. Ade Arif Firmansyah ini semangat, saya sumbang 5 juta gitu kan. Masih ingat itu, dan saya menjadi bahagia untuk, dan ternyata investasi itu benar-benar, yang kemudian investasi itu lahirlah 2 orang anak, Afkar Osa Arma Pasa dan Fauzan Obi Arma
basah. Saya cukup mengenal dengan ini dan substansinya disertasi ini dalam sebuah proses pembimbingan yang saya mohon maaf keras gitu, dan nanti akan lebih keras lagi ketika saudara sudah lulus. Karena pada hari ini adalah sebuah seremoni yang kemudian ke depan itu lebih dari sekedar menulis disertasi. Oleh karena itu, pada hari ini saya menyerahkan kepada Dewan Penguji untuk menguji apakah saudara Promovenda ini mampu mempertahankan disertasinya dengan judul Politik Hukum Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi yang Akseleratif terhadap Pembangunan Daerah. Demikian, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada hadirin semua tim penguji pada siang hari ini. Ketua penguji adalah Rektor Universitas Lampung yang diwakili oleh saya, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. Kemudian penguji eksternal hadir Dr. Saud Parulian Panjaitan SHM Hum dari Universitas Sriwijaya. Kemudian penguji internal ini dari Universitas Lampung, Dr. Muhtadi SHMH. Penguji internal dari Universitas Lampung, Agus Triyono SHMH PhD. Kemudian Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga bertindak sebagai penguji internal, Dr. Muhammad Fakih SHMS. Sekretaris penguji adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum. Kemudian co-promotor yang pada hari ini juga bertindak sebagai tim penguji adalah Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH, dan pamungkas ini adalah promotor yang memastikan terselenggaranya ujian pada hari ini adalah Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH. Demikian susunan tim penguji pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada Promovenda untuk mempresentasikan disertasi. Jadi karena ini sifatnya adalah sidang promosi, sehingga apa yang disampaikan ini adalah yang mempromosikan keunggulan penelitian Anda, sehingga tadi disampaikan layak untuk menyandang predikat doktor. Waktunya 15 menit maksimal, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Habibullah Jimat SEMSI, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Saud Parulian Panjaitan SHM Hum, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. M. Fakih SHMS, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Muhtadi SHMH, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Agus Triyono SHMH PhD, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH, dan yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan secara ringkas terkait dengan keunggulan penelitian yang saya teliti dengan judul Politik Hukum Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi yang Akseleratif terhadap Pembangunan. Dimulai dengan kutipan dari David Osborne dan Ted Gabler bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan lagi terletak pada apa yang dikerjakan, namun terletak pada bagaimana mengerjakannya. Dalam latar belakang di sini Promovenda mengambil tema terkait dengan inovasi daerah. Inovasi daerah mulai ada dan diinstitusionalisasikan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 dengan aturan pelaksananya yaitu di PP 38 Tahun 2017. Dalam ketentuan inovasi daerah pada dasarnya telah ada
di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 yang mengatur tentang penelitian, namun tidak secara spesifik mengatur tentang inovasi daerah. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, norma hukum yang menjadi dasar kewenangan daerah melakukan inovasi adalah pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Daerah dalam melakukan inovasi pada dasarnya tidak terlepas dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, negara Indonesia yang merupakan bentuk negaranya kesatuan, maka hanya ada satu pemerintah pusat sebagai satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi telah mengamanatkan terkait dengan penyerahan urusan sebagian kewenangan melalui desentralisasi. Pada perkembangannya lahirlah dalam hal ini pengaturan terkait dengan inovasi daerah yang harapannya dapat menunjang pembangunan. Desentralisasi dan inovasi daerah ini tidak memiliki pautan yang sangat erat karena memang inovasi daerah hadir secara signifikan perkembangannya karena adanya pergeseran paradigma pembangunan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik, sehingga daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan. Dinamikanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menunjukkan adanya suatu dinamisasi undang-undang pemerintahan daerah yang juga mempengaruhi ruang kreativitas pemerintahan daerah untuk berinovasi. Berdasarkan data yang ada, melalui Innovative Government Award yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri, nampak bahwa tidak setiap daerah mampu melakukan inovasi daerah. Bahkan hasil penilaian telah terjadi ketimpangan daerah-daerah yang dapat melakukan inovasi. Hal ini juga ditandai dengan laporan Indeks Inovasi Global yang menempatkan Indonesia pada peringkat 75, masih peringkat terbawah. Lalu di dalam permasalahan hukumnya, di dalam penelitiannya Prof. Penda angkat bahwa memang inovasi daerah dalam hal ini masih cenderung bersifat formalistik. Inovasi daerah belum nampak direfleksikan oleh komitmen pemerintahan daerah. Hal ini dilihat dari pengaturan pemerintahan daerah dan aturan terkait dengan undang-undang pembangunan. Bahwa di dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai landasan tahap awal dalam proses pembangunan tidak memuat ketentuan atau legal framework terkait dengan inovasi daerah. Hal ini sehingga inovasi daerah memiliki permasalahan yang akan diteliti oleh Promovenda. Ada 3 rumusan permasalahan yang Promovenda angkat, yaitu pertama, bagaimanakah dinamika politik hukum inovasi daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia? Yang kedua, mengapa hukum inovasi daerah yang berlaku saat ini belum mampu mengakselerasi pembangunan? Dan yang ketiga, bagaimanakah konsep politik hukum inovasi daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi yang akseleratif terhadap pembangunan? Menggunakan landasan teori yaitu grand teorinya negara kesejahteraan, middle teori yaitu desentralisasi dan politik hukum, adapun apply teori sesuai dengan rumusan masalah masing-masing. Pada rumusan masalah pertama menggunakan teori kewenangan dan tipologi hukum. Rumusan masalah yang kedua yaitu sistem hukum, teori kebijakan publik, tipologi daerah, dan hukum pembangunan. Dan rumusan permasalahan yang ketiga yaitu pembangunan partisipatif, New Public Service, hukum integratif, dan cita hukum Pancasila. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan philosophical approach, conceptual approach, statutory approach, historical approach, dan case approach, di mana menggunakan teknik analisis data secara preskriptif, analitis dengan menggunakan penafsiran hukum. Terkait dengan hasil penelitian pada rumusan permasalahan yang pertama, dibagi menjadi pokok 4 subtema, yaitu dilihat politik hukum inovasi daerah dalam perspektif konstitusi, di mana adanya perubahan konstitusi khususnya pasal 418
telah membuka ruang inovasi daerah sebagai konsekuensi arus balik pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Lalu, inovasi daerah dalam rezim hukum pemerintahan daerah nampak bahwa adanya dinamisasi pengaturan inovasi ini yang awalnya tidak ada sama sekali di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun nampak dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 telah diinstitusionalisasikan. Lalu dalam inovasi daerah dalam rezim hukum sektoral, yaitu dalam Undang-Undang tentang penelitian, Sisnas, dan Undang-Undang Cipta Kerja, nampak bahwa inovasi daerah dikonstruksikan mampu meningkatkan ekonomi sebagai upaya pembangunan, sehingga membutuhkan inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu hukum perencanaan pembangunan terhadap inovasi daerah memiliki hubungan yang interdeterminan, karena dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi step awal dan acuan bagi pemerintah dalam proses pencapaian tujuan negara. Untuk itu, inovasi daerah sebagai instrumen dalam mengakselerasi pembangunan perlu diintegrasikan. Dalam rumusan permasalahan yang kedua, yaitu bagaimanakah terkait dengan bagaimanakah refleksi pengaturan hukum inovasi daerah, telah Promovenda buat menjadi 6 aspek, yaitu pertama, formalistik inovasi daerah sebagai dalam hal ini adanya kesenjangan inovasi daerah dalam framing esensi dan eksistensi. Kemudian kendali sentralistik pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi, adanya disparitas sumber daya daerah dalam pembangunan, stagnasi kelembagaan inovasi di daerah, ada turbulensi ketiadaan jaminan keberlanjutan inovasi daerah dalam instrumen hukum perencanaan pembangunan, dan yang terakhir yaitu adanya keterbatasan pelembagaan inovasi daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Lanjut yang terakhir yaitu rumusan masalah yang ketiga, telah terdapat novelty dari hasil penelitian bahwa Promovenda menawarkan konsep politik hukum inovasi daerah yang akseleratif terhadap pembangunan, yaitu dalam hal ini ada 6 sub pokok atau 6 komponen, yaitu perlunya adanya reframing inovasi daerah melalui indikator penilaian yang mendorong penguatan aspek substantif, keselarasan kendali pusat terhadap ruang otonomi sebagai basis berinovasi, affirmative action dan penguatan kolaborasi triad aktor dalam ekosistem inovasi daerah, transformasi pemerintahan daerah yang adaptif dalam paradigma pelayanan publik sebagai budaya birokrasi, inovasi daerah sebagai legal framework yang terintegralistik dalam perencanaan pembangunan, dan yang terakhir yaitu inovasi daerah bersifat mandatori. Untuk itu, rumusan konsep politik hukum inovasi daerah yang akseleratif terhadap pembangunan menegaskan institusionalisasi inovasi sebagai mandatori dalam bingkai otonomi dengan berasaskan penguatan desentralisasi yang mendorong affirmative action, budaya birokrasi yang adaptif dan kolaboratif, serta terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk memulai sesi pertanyaan, ini saya akan memulai dengan mengajukan pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa novelty dari penelitian ini, dari disertasi ini adalah mengenai konsep politik hukum inovasi daerah yang akseleratif terhadap pembangunan. Ya, di mana Anda bisa melihat bahwa konsep yang Anda tawarkan ini bisa berdampak pada akselerasi pembangunan yang dilakukan. Kemudian kendala-kendala apa yang bakal dihadapi ketika ini kan masih konsep ini harus diimplementasi, harus down to earth, harus membumi gitu ya. Ini apa kendala-kendala yang dihadapi ketika ingin konsep ini akan diaktualisasikan? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Habibullah Jumat. Terkait dengan konsep politik hukum inovasi daerah yang Promovenda tawarkan, mengapa Promovenda berkeyakinan bahwa konsep ini mampu mengakselerasi pembangunan, yaitu pertama dalam aspek pembangunan, setiap pembangunan pasti menggunakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai rangka yang menjadi sebuah sistem. Dalam hal ini di negara Indonesia dimulai dari Undang-Undang
RPJPN gitu dari tingkat nasional kemudian turun ke tingkat daerah. Penulis menawarkan bahwa inovasi perlu diintegralisasikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan oleh daerah dalam kurun waktu 5 tahun di dalam RPJMD itu mampu memuat strategi atau pembangunan yang mampu mengakselerasi pembangunan. Dalam hal ini satu poin terkait dengan integralistik terhadap perencanaan pembangunan. Lalu aspek lainnya yaitu terkait dengan affirmative action dan penguatan kolaborasi triad aktor. Saat ini inovasi daerah hanya cenderung berpusat kepada pemerintah daerah. Belum adanya kolaborasi terhadap baik itu pihak masyarakat maupun terhadap market pasar. Dalam hal ini penulis Pemofenda menawarkan bahwa adanya penguatan kolaborasi karena dengan adanya kolaborasi antar unsur maka keseimbangan dalam proses pertumbuhan ekonomi juga akan memperhatikan bagaimana pembangunan sosial juga akan tumbuh dengan baik. Oleh karenanya akseleratif pembangunan dalam hal ini akan saling bersifat gotong royong sesuai dengan cita hukum Pancasila. Lalu terkait dengan unsur lainnya seperti pemerintahan daerah yang adaptif. Dalam hal ini pemerintah daerah kita memang permasalahan yang dihadapi bahwa pemerintah daerah itu masih melaksanakan pemerintahan secara business as usual, lebih cenderung dengan pola-pola cara yang lama. Padahal dalam hal ini pemerintah daerah harus bersifat adaptif karena tantangan global yang semakin cepat. Adanya perkembangan yang bersifat disruptif itu membutuhkan pemerintahan daerah yang adaptif. Hal ini yang menjadi salah satu unsur dari konsep politik hukum inovasi daerah yang Pemofenda tawarkan. Dari beberapa konsep tersebut, Pemofenda menyadari bahwa nanti akan adanya tantangan atau kendala yang akan dihadapi. Tantangan atau kendala yang akan dihadapi di sini Pemofenda melihat bahwa kapasitas daerah dan terkait dengan tipologi daerah karena memang setiap daerah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sarung Dajiang bahwa daerah itu memiliki sumber daya yang berbeda baik itu sumber daya alamnya maupun dengan sumber daya manusianya. Untuk itu mungkin dalam hal ini maka tantangan yang akan dihadapi dalam konsep politik hukum inovasi daerah akan melihat dari kapasitas daerah sehingga membutuhkan pemerintah pusat sebagai pemilik atau penyelenggara yang melekatkan pada fungsi negara. Berikut. Oke, dari saya cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji eksternal, Dr. Saud Parlian Panjaitan, SHMHUM. Waktunya ini agak panjang, Pak, 19 menit paling lambat, paling cepat, paling lambat. Paling cepat ya, Kak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Sidang, dalam hal ini Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Lampung. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang kami hormati Bapak Koprodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang kami hormati promotor, Bapak Promotor dan Co-promotor, serta yang kami hormati Dewan Penguji. Selamat siang. Terima kasih, izinkan kami Bapak Ketua. Saya senang kepada Saudara Malicia Effendia. Selamat sampai kepada tahap ini, sudah sampai di titik ini, luar biasa, keren ini. Bagi saya ini luar biasa. Saya sependapat dengan pernyataan ketua tadi. Dalam ujian terbuka ini saya masih mencari-cari gregetnya. Jadi promosinya untuk di bidang yang ditulis. Nah, untuk itu mungkin saya mengingatkan kembali waktu ujian tertutup, ya kan, sudah beberapa hal kita kasih masukan kan, seperti itu. Nah, dalam konteks itu saya coba merewind itu dari hal yang paling ringan, yang agak berat, baru yang agak serius gitu ya. Nah, coba yang paling ringan dulu lah. Menurut Saudara Pemofenda, coba dijawab dulu, mengapa sih perlu inovasi? Langsung dijawab nggak apa-apa? Baik,
kasih atas pertanyaannya kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Saud Parulian Panjaitan. Atas pertanyaannya, mengapa perlu inovasi? Hal ini karena suatu pembangunan dalam konteks kita dapat mengakselerasi pembangunan memerlukan cara-cara yang baru, memerlukan cara-cara yang di luar dari biasanya. Pola-pola lama tidak akan mendorong suatu pembangunan apabila tidak dilakukan melalui inovasi. Inovasi di sini akan mensukseskan pembangunan tersebut dengan cara yang kreatif, dengan cara yang di luar dari yang belum ada sebelumnya. Karena inovasi adalah sesuatu yang untuk menambah nilai sehingga memberikan manfaat lebih dari yang sebelumnya. Oke, baik ya. Bagus. Kemudian inovasi daerah itu di bidang apa saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada yang amat terpelajar Bapak Dr. Saud Parulian Panjaitan. Dalam hal ini, secara normatif inovasi daerah yang secara normatif diatur ada 3 hal, yaitu pertama inovasi di bidang pelayanan publik, kemudian inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, dan yang ketiga yaitu inovasi di dalam penyelenggaraan kewenangan bidang lain dalam hal penyelenggaraan kewenangan daerah. Baik, jadi ada 3 hal ya, pelayanan publik, tata kelola, dan lain. Nah, ini baru pengantar untuk yang berat dan yang agak berat dan yang serius tadi kan. Berarti sepakat ya, berarti pemahaman kita tentang inovasi itu sama. Itu dulu ya. Nah, baru agak berat sekarang. Menurut Saudara Promovenda, inovasi itu dapat dijalankan di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi atau sentralisasi? Silakan jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Promovenda, inovasi daerah perlu bisa berjalan merupakan konfigurasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi tidak hanya aspek sentralisasi saja atau aspek desentralisasi saja, namun keduanya baik itu sentralisasi dan desentralisasi sangat dibutuhkan. Adanya titik temu antara sentralisasi dan desentralisasi itu adalah hal yang sangat penting dalam proses membangun ekosistem inovasi daerah. Baik, jadi sudah ada progres berpikir dari ujian tertutup. Kalau kemarin kan ngomongnya desentralisasi kan. Waktu itu saya tanya, kalau desentralisasi apalagi perlunya inovasi? Karena daerah bebas menjalankan, mengurus rumah tangga sendiri, berkreasi, membangun potensi segala macam. Oke ya itu ya. Nah, berarti sudah disadari bahwa ada sisi-sisi di mana di antara paradoks ya, tarik menarik sentralisasi dan desentralisasi diberi ruang inovasi. Itu ya cara berpikirnya ya. Nah, disinilah menurut saya Promovenda menukikkan ini lagi lebih tajam lagi, sehingga hasil penelitian sebagaimana tadi diminta oleh pimpinan, gregetnya itu muncul. Apa yang mau dihasilkan oleh Promovenda dengan disertasi ini? Coba bisa dijelaskan nggak? Maksud saya, ini menghasilkan norma baru, atau menghasilkan metode cara kerja baru, atau menghasilkan nilai yang baru? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan apa yang akan dilakukan Promovenda dalam hal ini, konteks ini adalah bahwa Promovenda karena basis hukum, Promovenda berharap ada sebuah ketentuan norma baru yang menyelaraskan dan mengakomodir terhadap konsep politik hukum inovasi daerah yang telah Promovenda tawarkan. Baik, kalau dia normanya baru, berarti ini norma yang kemarin kan ada yang kurang baik nih kan. Nah itu mohon nanti itulah gregetnya dijelaskan dengan oleh Promovenda. Misalnya norma baru itu berkaitan dengan inovasi apa?
Misalnya, apakah hanya pelayanan publik saja? Bagaimana kita bisa ngomong pembangunan daerah signifikan berubah dengan inovasi kalau hanya pelayanan publik, tata kelola? Bagaimana dengan kewenangan desentralisasi? Nah, ini tolong dipertajam, karena itu saya sarankan kemarin harus diperjelas hasil penelitian itu. Kalau norma subjeknya siapa yang mau kita benerin, penyelenggaranya siapa, apa tugas pokok, kewenangan, hak dan kewajibannya, dalam hal apa dia berwenang, fungsinya, peristiwa hukum apa atau hal apa saja yang boleh dia bertindak, mengenai apa objeknya, itu harus jelas. Gak usah dijawab, silakan nanti dikembangkan ini ya di hasil penelitian. Nah, yang terakhir izin Pak Ketua, kalau sepakat dengan berpikir saya, ada paradoks, ada tarik-menarik antara sentralisasi desentralisasi, maka pendulumnya itu ada di inovasi daerah. Sampai situ tadi penelitian itu kan. Menurut saya, sebaiknya saudara Promovenda itu menukikkan lagi lebih tajam sampai kepada kalau bicara inovasi bukan bicara pelayanan publik, bukan bicara tata kelola. Seharusnya ini bicara yang lebih mendasar dalam desentralisasi, misalnya dalam sentralisasi, percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan. Jadi sesuatu yang substansi di inovasi. Kalau itu ceritanya, maka mestinya diarahkan kepada perencanaan pembangunan. Jadi saya nyatakan ke perencanaan pembangunan daerah, baru kita bicara inovasi, baru kita bicara desentralisasi. Nah, ini oleh-oleh setelah ini saran saya, nanti kita boleh konsul dengan promotor dan kopromotor, saran saya dikembangkan lagi misalnya dalam bentuk jurnal inovasi daerah kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Keren. Jadi nanti saudara Promovenda mempunyai kepakaran, diletakkan peta jabatan untuk guru besar inovasi hukum pemerintahan daerah dan inovasi daerah. Keren. Itu saja. Silakan nanti dipikirkan ya, karena waktu kita sangat terbatas. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih. Terima kasih penguji eksternal Dr. Saud, pemilihan penjahitan SHM. Ada penyempurnaan dan ada tantangan tadi, bagaimana meneruskan penelitian ini menjadi sesuatu yang lebih menarik dan menjadi ekspertis bagi saudara Promovenda. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji internal Universitas Lampung, Dr. Muhtadi SHMH. Waktunya maksimal 15 menit, maksimal Pak ya. Jawab Pak. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovenda, saya melanjutkan apa yang didiskusikan dengan Pak Saud, Pemilihan Penjahitan yang terhormat dan terpelajar. Oh, lupa. Suaranya udah besar ya. Suaranya udah kenceng gitu. Ya, ini terkait sentralisasi dan desentralisasi. Pola kita adalah desentralisasi. Kan begitu ya, di Indonesia itu polanya desentralisasi, tapi aromanya aroma sentralistik. Yang terkait dengan inovasi daerah, Cina yang sentralisasi justru dengan inovasi itu Cina melahirkan berbagai macam produk yang itu kadang kualitasnya jauh lebih bagus atau setara dengan produk aslinya. Dari mulai kendaraan sampai alat pesok-pesok pun gitu. Dari Cina itu bagus. Dan itu KW kita sebutnya kan begitu gitu ya. Sampai alat masak-memasak dan baju yang kita gunakan juga itu made in China. Batik pun made in China seperti itu gitu. Kalau di kita yang bukan made in China hanya made in Bali gitu. Maksud saya itu. Pertanyaan saya adalah, dalam kondisi yang seperti apakah inovasi itu bisa ideal tercipta, mampu mendorong kesejahteraan masyarakat? Cina sentralisasi, tapi masyarakatnya justru maju dengan inovasi yang mereka miliki. Kita katanya di dalam naskah ini kan desentralisasi, harusnya inovasi itu justru berkembang, harusnya berkembang gitu. Tapi nyatanya masyarakat bikin TV aja ditangkap. Dulu kita ada inovasi yang hampir meledak dan membuat orangnya itu jadi pejabat publik, membuat mobil SM situ gitu kan. Sampai sekarang nggak ada berita lagi tuh kabar tentang mobil itu gitu. Pertanyaan saya tadi itu,
Cina sentralisasi, justru inovasi menciptakan masyarakat yang jauh lebih kuat. Kita desen, bahkan normanya jelas dikatakan meskipun bahasanya dapat melakukan inovasi di daerah, tapi justru kita tidak menemukan apa yang kita pikirkan dengan contoh di Cina. Menurut saudara Promopenda, sebetulnya ada masalah apa dalam konteks inovasi Indonesia yang desen itu tidak sukses atau belum sukses, sementara Cina yang sentral itu justru sukses. Dan naskah dalam penelitian saudara Promopenda membahas itu sebagian gitu. Silakan Promopenda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhtadi SHMH. Menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, dalam hal ini belajar dari China bahwa memang di dalam ketentuan pertamanya dari ketentuan konstitusinya terlebih dahulu, di Cina itu sangat mengapresiasi dan sangat menginstitusionalisasikan inovasi sebagai basis dalam pembangunan, bahkan diatur atau dimuat di dalam konstitusi negara Cinanya juga. Pertama itu, lalu di Cina itu sangat karena negaranya sifatnya sentralisasi, sehingga dalam hal ini pemerintah pusat memiliki peranan yang tidak bisa dianggap tidak bisa disingkirkan gitu kan, tidak bisa kita abaikan bahwa pemerintah pusat memegang peranan yang dibutuhkan dalam mendorong inovasi daerah. Dalam hal ini di Cina juga menerapkan bahwa perlakuan terhadap inovasi daerah antar daerah itu tidak sama, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak menyamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu tergantung dengan potensi daerahnya, sehingga di wilayah yang memiliki potensi tertentu, inovasinya tentu berbeda dengan inovasi di daerah yang lainnya yang mungkin potensi atau karakteristiknya itu berbeda. Dalam hal ini belajar dari Cina memiliki suatu sistem yang cukup baik yang telah menjadi political will dari pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat sangat melembagakan inovasi daerah sebagai basis dalam pembangunannya. Bahkan ada tagline Made in China yang harus dipatuhi atau dituruti oleh sebuah pelaku usaha untuk mengunggulkan produk-produk Cina, sehingga produk Cina nantinya akan menjadi sebuah brand yang dipercayai oleh masyarakat dan mendunia. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan permasalahan atau konteks Indonesia, dalam hal ini pengaturan inovasi daerah yang hanya mengandalkan pemerintah daerah saja, pusat tidak memiliki peranan yang tidak memiliki keselarasan. Pemerintah pusat tidak memiliki memainkan perannya dengan baik. Desentralisasi pengaturannya hanya dilakukan misalnya alternatif aja, daerah boleh. Dalam hal ini daerah-daerah yang memiliki SDM rendah tentu berpikir untuk tidak melakukan inovasi. Pusat pun tidak melakukan suatu upaya yang dapat mendorong daerah-daerah ini untuk dapat berinovasi. Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai asas secara fleksi dari sentralisasi masih kurang, sehingga perlu dibenahi ke depannya. Terima kasih Dr. Muhtadi SHMH, kemudian tinggal di Universitas Lampung. Selanjutnya saya persilakan kepada Agus Triyono SHMH PhD, peneliti internal dari Universitas Lampung. Waktunya maksimal 15 menit juga. Banyak. Terima kasih kesempatannya Pak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Promopenda ya, saya termasuk penguji yang junior, tapi saya melahirkan doktor. Ini mahasiswa saya S1 sampai kemudian S3 ya. Ya bersyukur bahwa saudara bisa menjadi doktor ya saat ini ya. Baik, saya melanjutkan dari pertanyaan penguji-penguji sebelumnya ya. Nggak grogi ya. Dulu saya waktu mau ujian grogi ya. Kata istri saya ngimpi mengigau pakai bahasa Inggris karena mau ujian. saking groginya, ujiannya defense ya. Ini nggak ada kaitannya ya, tapi saya termasuk penyuka anime Naruto. Saya ceritakan dulu ya. Sampai anak saya menyebut saya itu wibu. Wibu itu kesukaannya terhadap Jepang itu luar biasa ya. Saya mengikuti Naruto dari season 1 sampai 220
Ya, sebenarnya apa yang hal menarik dari Naruto itu? Satu pertanyaan penting yaitu apa yang diperjuangkan Naruto itu? Itu pertanyaan tuh. Pertanyaan saya kepada Prof. Venda adalah apa yang saudari perjuangkan dalam disertasi saudara? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang amat terpelajar Bapak Dr. Agus Turyono SH MH PhD. Dalam penelitian ini, Promovenda memperjuangkan agar inovasi daerah menjadi dasar dalam pembangunan. Jadi pembangunan tidak harus mendasarkan pada sebuah inovasi, sehingga inovasi harus diintegrasikan dalam upaya pembangunan dan menjadi karakter atau proses penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Baik, saya yakin bahwa dalam implementasinya saudara juga sebagai penyusun naskah akademik dan raperda ya, mungkin secara implementatif bisa bisa dikembangkan pemikiran saudara tadi. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Ya, saya melihat bahwa pendekatan saudara itu menggunakan pendekatan filosofis ya. Nah, dasar filosofis ya itu kita menambahkan pada nilai Pancasila ya. Nah, saya ingin menanyakan ya bahwa dalam pendekatan saudara itu apakah ada hubungan dengan landasan berpikir dan landasan filosofis nilai-nilai Pancasila, dan nilai apa yang akan dikembangkan atau dihubungkan dengan inovasi penelitian saudara ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan landasan filosofi dari konsep politik hukum inovasi daerah yang Promovenda tawarkan, yaitu khususnya nilai gotong royong. Dalam Cita Hukum Pancasila memuat atau esensi terhadap gotong royong. Dalam hal ini, konsep politik hukum inovasi daerah yang Promovenda tawarkan, maka gotong royong dalam hal ini perlu adanya hubungan kolaborasi atau dalam dimiliasi dikatakan adalah triad actor, sehingga membutuhkan unsur peran-peran lainnya dalam membangun inovasi daerah. Untuk itu gotong royong menjadi landasan filosofis dari konsep politik hukum inovasi daerah yang Promovenda tawarkan. Oke, baik, bagus sekali jawabannya tadi ya. Pertanyaan terakhir ya. Ini tadi kita singgung ya David Osborne ya dan Ted Lebler ya. Kaitannya dengan sebenarnya pelayanan publik sebagai salah satu unsur dari inovasi yang akan dilakukan ya. Nah, kebetulan saya pakar hukum birokrasi dan pelayanan publik ya. Jadi saya akan menanyakan terkait dengan pelayanan publik ya. David Osborne dan Ted Lebler itu mengembangkan gagasan tentang reinventing government ya, atau mewirausahakan birokrasi. Nah, menurut saudara dari pandangan mereka ini dalam konteks Indonesia yang kita lihat bahwa pelayanan publiknya itu kok buruk sekali. Nah, apakah mungkin kemudian kita mengadopsi apa yang dikatakan oleh David Osborne tadi, mewirausahakan birokrasi, kita jual saja itu pelayanan. Nah, menurut saudara setuju atau tidak setuju? Dan apa alasannya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Promovenda tidak setuju terhadap dengan konsep yang ditawarkan oleh David Osborne terkait dengan mewirausahakan birokrasi. Promovenda akan lebih cenderung setuju pada new public service. Dalam hal ini, apabila pelayanan publik diasumsikan sebagai produsen dan konsumen, maka bagi masyarakat yang tidak mampu, bagi masyarakatnya rentan, itu tidak akan dilayani. Dalam new public service, perkembangan yang terbaru, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan itu dalam konteks bahwa pemerintah sebagai pelayan, masyarakat adalah pihak yang harus dilayani, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi, dan itu membuktikan bahwa saudara menguasai apa yang ditulis ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Terima kasih Bapak Agus Turyono SH MH PhD, penguji internal dari Universitas Lampung. Selanjutnya saya persilakan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga bertindak sebagai penguji internal, Bapak Dr. Muhammad Fakih SH MS. Waktunya 7 menit, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Warek, Pak Penguji Eksternal yang saya hormati. Menurut saya 5 menit ini tadi 7 menit ya. Oh ya, baik, terima kasih. Kenapa tadi direktur itu kasih 5 menit ke Pak Warek 7 menit, itu apa bedanya gitu? Bisa sekali. Baik, Promovenda itu tepat kalau milih jadwal yang
agak semangat. Tapi Bapak itu saya sudah minum kopi 2 kali, berarti apa udah berkurang. Ya. Tapi ditambah kopi berarti tambah kencang, kira-kira begitu ya. Baik, Prof. Enda, saya ucapkan selamat, saudara sudah maju dalam ujian disertasi yang saat ini dipromot supaya saudara lebih menguasai secara substansial. Saya akan mereview beberapa penguji, terutama tadi masih menggelitik kata-kata inovasi. Ya. Saudara sependapat nggak kalau inovasi itu barangnya sudah ditemukan nggak? Atau pembaruan ya? Berarti sebelumnya sudah ada ya? Saya ilustrasikan dulu begini. Dalam aspek otomotif, dulu Toyota Kijang itu sudah ada. Tahun 80 itu Kijang 78 sudah ada. Tapi lama-lama ada namanya Kijang Innova. Innova itu berasal dari inovasi. Dan mesinnya sama, semua sama. Tapi di engine sedemikian rupa sekarang menjadi model yang hybrid dan sebagainya. Nah, yang sekarang saya tanyakan, mungkin enggak dalam era yang saudara sebutkan dalam disertasi ini, hal-hal yang sifatnya inovasi itu ada hal yang sama sekali belum ditemukan tapi berkreasi baru. Ya, kan beda ya, inovasi, discovery, atau invention. Bisa nggak jelaskan satu persatu kira-kira dari 3 istilah itu, sehingga kalau di dalam konteks penemuan yang benar-benar pure, yang belum dilakukan oleh orang, ada ciri pembedanya, atau oleh pemerintah yang lain ada ciri pembedanya. Coba jelaskan itu. Itu yang pertama ya. Nanti yang kedua, karena 7 menit jadi bisa 2 kali, tadinya 1 aja. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. M. Fakih, SHMS. Terkait dengan inovasi, kemudian inovasi, discovery dan inventions. Ya, itu linkage itu nggak bisa. Silakan. Yang Provenda pahami dimulai dari discovery. Kalau discovery itu prinsipnya adalah mengungkapkan sesuatu yang sudah ada, sehingga dalam hal ini sesuatu tersebut pada dasarnya baru ditemukan dan kebanyakan orang itu tidak tahu. Misalnya seperti DNA gitu kan, penemuan-penemuan yang memang sebenarnya sudah ada di alam misalkan, tapi baru diungkapkan, itu penemuan tersebut lebih pada prinsip discovery. Kemudian kalau invensi, dia adalah prinsipnya adalah membuat sesuatu yang baru, benar-benar baru dari hasil baik bisa kreativitas, pengetahuan dan penelitian. Dalam hal ini dia belum ada sebelumnya, jadi benar-benar baru yang belum ditemukan atau dikreasikan oleh orang. Sedangkan untuk inovasi itu tidak harus baru, bisa adanya suatu kebaharuan atau modifikasi dari yang sudah ada, diberikan penambahan nilai sehingga memberikan manfaat yang lebih dari yang sebelumnya. Itu yang disebut dengan inovasi. Ya, jadi ciri pembedanya jelas ya. Kita posisinya ada di inovasi. Baik, sekarang yang kedua. Saudara Provenda begini, saudara itu telah benchmarking atau membandingkan 4 disertasi ya? Disertasi. Nah, pertanyaannya, apakah disertasi terdahulu ya itu telah memberikan kontribusi yang signifikan pada penulisan disertasi saudara? Ya, ada nggak manfaatnya ya? Kemudian yang kedua begini, apakah pilihan-pilihan teori dan asas-asas hukum yang digunakan pada disertasi terdahulu itu masih relevan atau saudara justru menambah lagi? Bisa diikuti ya? Silakan dijawab. Singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya memberikan signifikasi atau kontribusi terhadap penelitian Provenda, karena penelitian yang terdahulu menjadi pijakan awal dalam Provenda melakukan proses penelitian, baik itu disertasi karya Irwan Nur, kemudian karya Mahditya Paramita, karya Desi Mauliana maupun karya Imran. Yang pertanyaan kedua bahwa terkait dengan teori atau asas-asas hukum yang digunakan, pada dasarnya asas-asas atau teori hukum yang digunakan oleh penelitian terdahulu itu sudah relevan dalam konteks tertentu di masa itu. Namun dalam penelitian di sini Provenda menambah beberapa konsep teori yang tidak digunakan dalam penelitian yang sebelumnya. Baik, juga dengan ada tambahan itu ada ciri pembeda, ada diskresinya ya. Baik, cukup Pak Ketua, itu saja. Terima kasih. Terima kasih
Dekan Fakultas Hukum Unila sebagai penguji internal Bapak Dr. Muhammad Fakih, SHMS. Selanjutnya dipersilakan Sekretaris Penguji, Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum Universitas Lampung, Profesor Dr. Muhammad Akib, SHMHum. 7 menit juga waktunya, Pak. Makasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun agak melek sedikit mungkin Bu Malicia. Semangat ya, sudah sampai di tahap yang ini. Strong, Unila be strong, ngomongnya harus strong ya. Saya kira saya akan bertanya, jawabannya nanti singkat. Pertanyaannya agak panjang tapi mungkin jawabannya singkat. Tadi sudah dimulai dari beberapa penguji sebelumnya. Tadi juga Promopendo sudah nyinggung-nyinggung sedikit sebetulnya bahwa inovasi daerah itu akan sangat tergantung kepada beberapa aspek. Pertama terkait dengan Pak Saud sudah menjelaskan kewenangan. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan diagram Kartesian. Ya, ini sebenarnya berasal dari René Descartes sebetulnya tentang SDM dan SDA. Nah, salah satu yang menjadi penghambat kalau setuju, ini sudah digiring oleh penguji eksternal sebetulnya. Kalau Pak WR tadi saya bisik-bisik, dia bilang desentralisasi malu-malu. Nah, Indonesia ini desentralisasi malu-malu. Kalau saya bilang desentralisasi setengah ago, nah setengah hati, nah, setengah komplain. Ya, atau mungkin tadi waktu Ibu Yulianeta tadi Pak Saud tadi ngomong desentralisasi semu. Ya, banyaklah istilah-istilah itu saya kira. Kalau saya bilang sih itu sebetulnya yang menjadi salah satu penghambat terbesar kenapa inovasi daerah itu nggak jalan. Makanya kalau Pak Saud bilang kita ini desentralisasi apa sentralisasi? Kalau Pak Saud bilang kita ini sekarang sentralisasi. Silakan berbeda pendapat. Jadi Yulianeta kan selalu mengatakan desentralisasi. Kalau Pak Saud bilang waktunya tertutup, kayaknya Indonesia ini sekarang sentralisasi bukan desentralisasi. Karena desentralisasinya pun desentralisasi malu-malu. Itulah yang menjadi penghambat kenapa inovasi daerah itu menjadi sulit dilakukan. Kalau setuju nggak dengan statement saya? Berbeda pendapat boleh loh sejak hari ini. Mau calon doktor, monggo coba. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada yang amat pelajar Profesor Muhammad Akib, SHMHum. Pada dasarnya Promovenda setuju apabila dikatakan Indonesia ini desentralisasi semu ataupun desentralisasi. Itu menjadi penghambat kenapa inovasi lambat. Ya, karena daerah cenderung takut. Berbeda juga nggak apa-apa kok. Ya. Nah sekarang kalau itu menjadi penghambatnya, maka ini nanti relevan dengan diagram Kartesian atau sering disebut dengan di sini kalau kita lihat tipologi daerah, ya pemetaan tipologi daerah berdasarkan SDM dan SDA. Itu kan berasal dari diagram Kartesian. Yang salah itu Sarun Dajang atau yang salah Promopendus? Saya sempat tanya sama orang ekonomi ini, saya bilang ekonomi setengah eksak ini, saya bilang saya ini kalau saya bodoh orang hukum kok diagram ini saya bingung bacanya, bingung bagian diagram ini. Coba dibaca, Anda setuju nggak dengan diagram Kartesian itu bahwa yang paling bagus R4, yang paling jelek R1. Tapi di dalam penjelasanmu yang paling bagus R1, bingung saya. Coba. Roda 4. Karena kelihatannya kalau diagram Kartesian itu maka R1 itulah yang paling jelek, SDM-nya rendah, SDA-nya rendah, SDM-nya rendah, sehingga potensi untuk inovasi juga pasti rendah. Coba dilihat halaman 72 dengan halaman berapa? Ada 2 tempat, 270-an. Coba kalau kira-kira setelah ini nanti wah, Promopendo sudah boleh, Sarun Dajang nggak bener. Nah, carikan teori aslinya Kartesian diagram itu sebetulnya. Coba dibuka nggak halaman 72. Coba dilihat gambarnya, penjelasan Sarun Dajang kok nggak enak. Sehingga penjelasanmu tentang inovasi daerah juga agak sedikit agak aneh gitu loh.
278 konteks dengan inovasinya, tapi konteks diagram teorinya di halaman 72. Kalau saya nggak sependapat dengan penjelasan Sarundajang itu, tapi kalau mau Promovindo ikuti juga ya, cuma jadi aneh gitu loh. Coba singkat aja. Baik, terima kasih. Pada dasarnya memang Promovenda mengikuti konsep dari Sarundajang Tanpa melihat bagannya. tanpa melihat proses Kartesiusnya, teori aslinya. Jadi cuma melihat penjelasan Sarundajangnya tanpa melihat menganalisis bagannya. Oke, nanti saja dilihat lagi, ditelaah lagi. Saya sempat diskusi, harusnya yang bagus itu paling bagus R4. Kemudian kalau yang bagus kedua R2, yang bagus juga tapi cuman jadi yang sangat potensial untuk inovasi itu adalah R4, yang potensial itu R2 dan R3. R1 yang sangat tidak potensial, gagal. Nah, saya kira itu. Makasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Hum. Selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor yang juga bertindak sebagai tim penguji kali ini, Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Waktunya 6 menit. Presisi betul Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi dibisiki oleh promotor Bu Cia ya. Jadi dari jawaban pertama dari ketua penguji tadi, kata praktis dari jawabannya layak jadi dokter gitu. Nah itu ya. Tapi masih koma. Tapi setelah ini kita dorong untuk jadi makin baik. Nah, jadi masih ada komitmen beliau untuk mendorong lebih baik ya. Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir pagi hari tadi, ini adalah hari bahagia bagi keluarga besar HTN Hukum Tata Negara ya, karena di hari ini kami mendapatkan salon lulus, mendapatkan 2 doktor baru dan statusnya agak jauh dari usia. Dokter tertua dan dokter termuda nanti jadinya di HTN ya. Dokter senior itu dia masih ada di belakang, Bu Neta, Dokter Neta. Beda rasanya 3 jam jadi dokter, beda ya Bu ya. Ya kami goda-godaan begini ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat kepada Bu Malicia Promovenda. Dan ini secara pribadi saya punya kesamaan ya dengan Promovenda. Kalau hari ini lulus berarti sama-sama menyelesaikan S3 di usia 33 tahun. Ya, alhamdulillah ya. Ya di sini juga hadir keluarga besar HTN ya. Ada Kabak Pak Saleh, ada guru kami Bu Yus dan Bapak Ibu dosen. Tentu yang paling tajam tatapannya kepada Promovenda ini Dr. Arif dari tadi ya. Tatapannya penuh doa dan bangga ya. Baik, saya kalau kepanjangan pengantarnya jadi nanti nggak sampai kepada pertanyaan ya. Saya ingin tetap masuk kepada tinjauan yang lumayan mendalam ya. Filosofi inovasi itu menurut Promovenda yang ideal itu dia sifatnya intrinsik atau ekstrinsik. Artinya intrinsik itu hadir dari kesadaran dan kebutuhan dari daerah, atau ekstrinsik dia didikte oleh sistem dan dipicu oleh kebijakan. Mana yang lebih ideal? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada yang amat pelajar Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan. Pertanyaan yang cukup sulit bagi Promovenda, karena kalau misalkan suruh memilih antara intrinsik atau ekstrinsik, menurut Promovenda adalah keduanya. Idealnya adalah inovasi daerah lahir dari kesadaran sendiri atau kesadaran dari dalam, namun juga perlu adanya dukungan dari luar, dari ekstrinsik dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang mewakili unsur negara
yang memiliki fungsi regulator. Untuk itu, intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan dalam proses inovasi daerah. Oke, saya lanjut. Oh, Pak Ketua udah menatap nih, ada kartu kuning ya. Enggak lama-lama. Satu lagi ya. Dalam teori bekerjanya hukum yang kita tahu dikemukakan Ann Seidman dan Richard Chambers, peran manusia sebagai aktor itu sangat menentukan keberhasilan dan keberlakuan atau bekerjanya hukum. Bagaimana Promovenda bisa mengajukan satu novelty yang ideal dalam konteks norma, sementara temuan penelitian juga menunjukkan SDM lah yang paling menentukan, yang sangat menentukan. Nah, bagaimana mengkompromikan kedua konteks ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Promovenda, bagaimana mempertemukan terkait bahwa aspek fungsi hukum yang melihat dari SDM atau masyarakat tersebut dengan faktor regulasi atau norma, maka Promovenda menyatakan bahwa dalam pembentukan norma hukum harus didasari oleh landasan sosiologis yang melihat kontekstual atau karakteristik dari masyarakatnya sebagai basis sosial. Baik, dikembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH yang kopromotor sebagai tim penguji pada hari ini. Pertanyaan pamungkas saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH. Terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya peringatkan Pedel, kalau saya belum selesai bertanya jangan dikejreng. Ini kalau sudah tingkatnya di atas makrifat itu begini ya. Daripada kau gak selamat di keluar. Begini, yang pertama, kalau tadi dikatakan di Cina, basis inovasi itu adalah research and development. Research and development. Kekuatan research and development yang kemudian membuat Cina menjadi luar biasa. Artificial intelligence, ChatGPT kalah. Tapi di Indonesia, research development tidak mendukung inovasi daerah. Inovasi daerah, ketika Unila mempunyai temuan, Pemda nggak mau pakai. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan, Promovenda mempunyai PR yang besar. Bagaimana inovasi daerah itu? Kalau di sini baru konsep, kemudian konsep ini dipahami oleh pemerintah yang kemudian akan jadi landasan di dalam perencanaan pembangunan. Pertanyaannya, setuju gitu enggak? Dan jangan hanya ngomong setuju, argumentasinya yang paling penting. Terima kasih. Silahkan kalau mau dikejreng. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang amat terpelajar Profesor HS Tisnanta. Promovenda setuju terkait dengan pernyataan penguji terkait bahwa inovasi daerah harus didasarkan pada dalam upaya pembangunan. R&D, Research and Development menjadi suatu aspek yang sangat penting karena pembangunan yang diawali dengan dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi landasan dalam dan menjadi dasar dalam untuk berinovasi daerah. Cukup. Ternyata nurut sama saya. Sampai lupa dia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari 8 penguji yang secara eksplisit menyatakan layak untuk menjadi dokter hanya kopromotor tadi, Dr. Zulkarnain Ridwan. Oleh karena itu, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudara Malaysia Effendia SHMH saya nyatakan diskor selama 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta anggota tim penguji meninggalkan ruang sidang.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban. Bapak Ibu sekalian, acara ujian akan kita lanjutkan kembali. Dimohon Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudara Malicia Effendia, SHMH dibuka kembali. Pedel dipersilakan menyebut promovenda. Saudara promovenda, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi doktor saudara, maka dengan ini saya umumkan bahwa Malicia Effendia, Sarjana Hukum Magister Hukum, NPM 2132011003, dinyatakan lulus pada program studi Doktor Ilmu Hukum. Saudara merupakan lulusan ke-34 pada program studi Doktor Ilmu Hukum dengan IPK 3,98. Lama studi 3 tahun, 10 bulan, 16 hari, 15 jam, 50 menit. Karena sudah lewat 3 tahun nggak bisa cum laude, sehingga predikat kelulusan Anda sangat memuaskan. Kepada saudara diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Penyerahan surat keterangan lulus oleh pimpinan sidang didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Promovenda dipersilakan kembali ke podium. Penyampaian pesan oleh Rektor Unila atau yang mewakili kepada dokter baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati para tim penguji,
penguji eksternal, Bapak Dr. Saud, kemudian penguji internal, dan semua tim penguji yang izin tidak saya sebutkan satu-satu persatu. Kemudian para hadirin, terutama keluarga, suami, ibu, rekan, kolega, dan hadirin semua. Hari ini hari yang berbahagia buat saudara Malaysia Effendia SHMH, karena pada hari ini sudah diputuskan oleh tim penguji bahwa saudara Malaysia Effendia SHMH ini dinyatakan lulus dan berhasil mendapatkan gelar doktor. Perjuangan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan ini tidak mudah. Jadi proses ini terus dilakukan, alhamdulillah dengan konsistensi yang dilakukan, dengan semangat yang tidak pernah padam, akhirnya ini bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan ini, terutama kepada Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, ini yang selalu menyemangati, ya alhamdulillah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama suami istri bisa menyandang predikat doktor. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini terus nanti saling menyemangati untuk juga mencapai gelar jabatan akademik profesor gitu. Amin ya rabbal alamin. Saudara Malaysia Effendia ini saya tahu karena baru saja mendapat jabatan akademik lektor. Baru ditandatangani kemarin. Ya. Selamat. Dan ini dengan pencapaian gelar doktor ini, karir plan Anda, ya, rencana karir Anda harusnya sudah mulai disusun, sehingga pada saat kapan Anda bisa mencapai jabatan akademik tertinggi, profesor. Saya berharap keberhasilan ini tidak membuat Anda lupa, dan Anda akan terus berusaha untuk mencapai tujuan tadi, dan yang paling penting Anda tetap humble, terutama kepada kolega, teman sejawat, sehingga bagaimana kita bisa maju bersama mengembangkan institusi dari hukum bagian hukum tata negara, Fakultas Hukum dan Universitas Lampung. Ini bagaimana kontribusi Anda akan semakin meningkat dengan pencapaian gelar ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Malaysia Effendia, kepada keluarga, kepada kolega, kepada bagian hukum tata negara yang akhirnya pada hari ini menambah koleksi 2 gelar doktor. Alhamdulillah kalau kita lihat potret di Universitas Lampung, ini kurang lebih 60% itu sudah bergelar doktor, masih 34% yang masih bergelar magister. Ini yang kita pacu, dan saya cukup apresiasi dengan Fakultas Hukum, ya, karena ternyata sudah banyak dosen-dosen yang kuliah di Fakultas Hukum tapi tetap bergelar, bisa selesai cepat gitu ya. Karena kalau dilihat di tempat saya di Fakultas Ekonomi itu kayaknya belum ada dosen yang selesai gitu. Ini juga jadi PR, dan ini bisa kayaknya perlu benchmark juga nanti ke sini, program doktor ilmu ekonomi atau program doktor ilmu akuntansi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ke depan karir Anda semakin baik dan kontribusi yang paling penting. Jadi sabda Rasulullah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itulah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain, untuk lembaganya. Mudah-mudahan gelar yang Anda peroleh ini akan memberikan manfaat dan berkah bagi Anda, bagi keluarga, dan bagi institusi tempat Anda bekerja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan oleh tim promotor kepada dokter baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan pada saudara Dr. Malaysia Effendia ini, karena dari awal itu suami istri. Tapi karena udah dikasih suruh ya udah ikut aja gitu. Tapi saya minta tolong Mas Erwin ditayangkan paparan saya tadi. Ini saya tadi. Puisi. Ya. Oke, waduh nggak terbaca. Oke, saya bacakan aja. Saya mengambil ini dari Prof. Tandio. Paradok judulnya. Seorang guru besar sosiologi hukum dari Universitas Airlangga, almarhum Sutandio Weknyo Subroto, yang lahir tahun 1932 sampai dengan meninggalnya di 2018, pernah mengemukakan
bagiku pendidikan itu adalah educating the heart. Pendidikan itu adalah pendidikan hati. Tetapi di negeriku, pendidikan itu cenderung menjadi educating the blind. Hasilnya adalah the flock new barbarian. Yang cakap, cerdas, dan berpengetahuan tinggi untuk siap bekerja dan dipekerjakan sebagai ahli bayaran. Refleksi beliau sesungguhnya berangkat dari kritik tajam terhadap kaum terpelajar di Republik ini yang begitu mudahnya menggadaikan keilmuannya bagi kepentingan kekuasaan, baik secara ekonomi maupun politik. Nanti saya kirimkan dan tolong direnungkan. Karena pada hari ini pendidikan S3 adalah pendidikan makrifat. Jangan seperti saya naik jadi maksiat. Ya. Tugas Anda sekarang adalah seorang dokter yang mesti nanti akan mengembangkan kedokteran Anda itu sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan sidang. Dari proses ini banyak sekali pelajaran. Saya mencatat dari proses ini Anda bisa menulis untuk peta karir jabatan Anda. Sebuah jurnal atau sebuah artikel. Yang pertama, research development, arsenal inovasi daerah. Arsenal itu gudang senjata. Jadi kalau mau punya senjata untuk research untuk inovasi daerah, itu research development. Yang pertama, dari Yang Mulia Dr. Saud Paurulian Panjaitan, ini saya, itu ada satu judul yang sangat menarik. Paradoks sistem inovasi daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Tarik-menarik antara sentralisasi dengan desentralisasi. Ada lagi satu, pendulum inovasi daerah. Itu mau apa sih inovasi daerah? Kok cuma pelayanan publik doang? Karena saya mengenal Promovendus dan suaminya, gitu. Maka ujian ini selesai, tetapi ada tugas. Tapi tugas ini dengan filosofi itu, ya, kalau kerendahan hati dan sebagainya itu, waduh saya enggak ini. Kalau saya ngajari malah ngajari sombong, gitu. Tapi sombong yang berargumen, yang argumentatif, yang terukur, gitu. Dengan filosofi yang dikemukakan oleh Prof. Tantio itu tolong itu menjadi dasar dalam Anda bekerja. Ada sebuah religiositas, ya, yang harus Anda kembangkan sebagai seorang dosen, ya, sebagai seorang dosen. Dan satu lagi, tolong jaringan dibangun. Kehadiran Dr. Saud ini sungguh sangat luar biasa. Membantu luar biasa dan kemudian membuka wawasan. Nah, saya buktikan tadi 3 itu, yang 2 itu dari Dr. Saud itu. Nah, ini jangan hanya sampai di ujian, tetapi mari kita berkembang bersama. Kalau kemarin saya bisa marah, sekarang nggak bisa lagi karena kolegial dan selevel gitulah. Ya, bekerjalah dengan hati. Rezeki itu Tuhan yang mengatur. Dan saya perlu kasih tahu, kalau dosen itu kalau mati masih surga. Apa ilmu, apa amal yang tidak terputus? Ilmu bermanfaat. Gitu. Ketika Anda mengajar itu, malaikat itu di belakang. Saya lihat itu, nyatetin amal sampean itu sampai capek ya. Waduh capek. Pernah pulpennya habis. Gitu. Saya pinjemin nggak mau dia. Gitu. Ini bukan terakhir, ini hanya sebuah terminal untuk berkembang dan melenting menjadi lebih tinggi. Saya ingatkan kembali, ini pesan Pak Warek 2 ini. Bagaimana peta karirnya itu? Gitu. Nah, sebagai Warek 2, sampean akan didukung. Lah gitu kan. Sampean juga gitu, Pak Ade Arif. Mungkin itu, saya mohon maaf. Anda juga tahu bagaimana karakter saya. Ya memang begini.
Dan semoga next kita tetap bisa kerjasama dan mendukung berdasarkan Pancasila gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ujian promosi doktor saudara Malaysia Effendia SHMH ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama saudara Dr. Malaysia Effendia SHMH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Ketua dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang, sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Kepada Dr. Malaysia Effendia SHMH dan keluarga, dipersilakan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat.